Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andrani. Saya mahasiswa dari STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi dari Prodi Tadris Matematika semester 6. Adanya video saya ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Azrani Sari Nasution MPD yang berjudul Berbagai Pandangan Ilmu. Sebelum memasuki pokok pembahasan, di sini saya akan menjelaskan rumusan dari masalahnya. Yang A, ilmu pengetahuan; yang B, ilmu ditinjau secara ontologi; C, ilmu ditinjau secara epistemologi; dan D, ilmu ditinjau secara aksiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu, yang akhirnya aktivitas metodis itu menghasilkan pengetahuan ilmu. Sedangkan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Sehingga dapat disimpulkan, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan manusia yang telah digunakan secara logis, sistematis, dan metodologis, dan dapat diuji atau dibuktikan keabsahannya secara ilmiah. Dari pengertian tadi, adapun pandangan filosofis dan teologis tentang hakikat ilmu. Yang pertama, pandangan filosofis tentang hakikat ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam. Yang pertama, ilmu sebagai aktivitas penelitian, karena ilmu tidak hanya satu aktivitas tunggal saja, melainkan suatu rangkaian aktivitas, sehingga sebuah proses rangkaian aktivitas ini bersifat rasional, kognitif, dan teologis. Yang kedua, ilmu sebagai metode ilmiah, yang dimana metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang ada. Yang ketiga, ilmu sebagai pengetahuan sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau individu untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan. Yang kedua, pandangan teologis tentang hakikat ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam. Yang pertama, ilmu pengetahuan antara ilmun dan ma'rofah atau mengenali Tuhan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berfungsi sebagai instrumen bagi manusia untuk membangun diri sehingga menjadi manusia yang seutuhnya, untuk kehidupan dunia agar hidup mencapai kesempurnaan, dan dengan ilmu manusia dapat meningkatkan spiritualisnya, bertambahnya keimanan kepada Tuhan. Yang kedua, kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan karena ilmu pengetahuan dikembangkan dalam rangka melaksanakan amanah Tuhan dan dalam mengendalikan alam dan isinya. Sehingga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, seorang bertambah pula petunjuk dari Allah. Jalur-jalur ilmu terdiri dari jalur ilahiyah, jalur insaniyah, dan kedudukan orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, pandangan teologis tentang hakikat ilmu pengetahuan sebagai landasan pendidikan Islam. Yang A, ilmu pengetahuan antara ilmun dan ma'rifah atau mengenal Tuhan. Ilmu pengetahuan dalam Islam berfungsi sebagai instrumen bagi manusia untuk membangun diri sehingga menjadi manusia yang seutuhnya, untuk kehidupan dunia agar hidup mencapai kesempurnaan, dan dengan ilmu manusia dapat meningkatkan spiritualisnya, bertambahnya keimanan kepada Tuhan. Yang B, kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan karena ilmu
Pengetahuan dikembangkan dalam rangka melaksanakan amanat Tuhan dalam mengendalikan alam dan isinya, sehingga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, seseorang bertambah pula petunjuk dari Allah. Sekarang kita membahas yang B, ilmu ditinjau secara ontologi. Ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat apa yang terjadi. Jadi, ontologi ilmu meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji melalui panca indera manusia. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Adapun aspek ontologi dari ilmu yaitu metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, radikal, dan universal. Adapun karakteristik dari ontologi ilmu yaitu ilmu berasal dari suatu penelitian, adanya konsep empiris dan tidak ada konsep wahyu, pengetahuan bersifat rasional, objektif, sistematik, metodologis, observatif, dan netral, menghargai asas pembukaan, penjelasan keterbukaan, dan melakukan pembuktian. Selanjutnya, kita masuk yang ke C, ilmu ditinjau secara epistemologi. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan yang mengkaji bagaimana mengetahui benda-benda. Selain itu, epistemologi merupakan suatu doktrin filsafat yang lebih menekankan pada peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Epistemologi dasarnya berbicara tentang dasar, sumber, karakteristik, kebenaran, dan cara mendapatkan suatu pengetahuan. Aspek terpenting yang dibahasnya ialah sumber pengetahuan dan metode pengetahuan. Yang selanjutnya itu yang D, ilmu ditinjau secara aksiologi. Aksiologi dasarnya menjelaskan tentang hubungan ilmu dengan nilai, maka aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Aksiologi merupakan bidang penyelidikan atau menganalisis nilai-nilai dan mencoba untuk mengkaji dan mengintegrasikannya semua nilai kehidupan manusia dan kepribadian manusia. Adapun manfaat dari aksiologi yaitu menjaga dan memberikan arah agar proses keilmuan dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Dalam pemilihan objek, pengarahan dapat dilakukan secara etis yang tidak mengubah kodrat manusia. Dan pengembangan pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup yang memperhatikan kodrat dan martabat manusia. Jadi, di sini saya simpulkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia menjadikan filosof berupaya membangun pola pikir yang logis dan sistematis. Ontologi mencoba membuktikan dan menelaah bahwa suatu ilmu pengetahuan tersebut benar dan dapat dibuktikan. Epistemologi fokus pada pentingnya cara pengembangan ilmu, pengetahuan, dan metodenya seperti apa. Sekian video dari saya ini, semoga bermanfaat bagi pendengar, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam mengucapkan. Saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.